Hadirin hadirat hadanillah wa iyyakum. Marilah kita ikuti acara selanjutnya, yaitu Mau'izatul Hasanah. Mau'izatul Hasanah yang pertama dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Ahmad bin Kiai Haji Saidi, namun diwakilkan kepada beliau Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Atos. Kepada beliau kami haturkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-mukarramun, para habaib, para alim, para kiai, para ustaz, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat ingkang sedaya mawon kula hormati, kula takzimi lan kula mulyakaken. Boten saged kula sebat asmanipun setunggal-setunggal, insyaallah boten ngirangi raos takzim lan hormat kawula dumateng panjenengan sedaya. Aparatur pemerintah dalam semua tingkatannya ingkang kula hormati lan kawula mulyakaken. Panitia Tabligh Akbar Tahun Baru Islam 1444 Hijriah yang semuanya saya hormati dan saya muliakan. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara yang mulia. Mudah-mudahan hadir kita di sini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Angsal rahmatina ya hidayah barakah lan maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Saestu kula niku wau mboten enten aba-aba napa-napa, undangan nggih mboten angsal, tapi ternyata enten khobar bib dijemput kengken acara teng alun-alun. Ini merupakan satu taufik saking Allah Subhanahu wa taala, sing asale mboten enten keniatan badhe hadir, tapi ternyata alhamdulillah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala saged hadir wonten majelis mriki. Mudah-mudahan ini adalah satu anugerah nikmat saking Allah Subhanahu wa taala terkhusus kangge kula lan kangge panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kula boten badhe cerita kathah, boten badhe ceramah kathah, wau sampun dipun sampaiaken dening para habaib dan insyaallah nanti akan disampaikan oleh Habib Hadi. Sekedik mawon cerita tentang tahun baru Islam. Kenapa tahun baru Islam diambil di bulan Muharram? Dan kapan terjadi penunjukan pengambilan Muharram menjadi tahun baru Islam? Niki pelajaran sejarah, ngapunten nek kula salah mangke diralat mawon. Teng zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian di zaman Khalifah Sayyidina Abi Bakar Siddiq, niku dereng enten penanggalan, dereng enten tahun niku dereng enten. Tahun ke-1, ke-2, ke-3 niku dereng enten.
Sampai kemudian pada khalifah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menjabat sebagai khalifah, tiba-tiba ada satu gubernur bernama sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Datang menghadap sahabat Umar, bekto surat perintah saking khalifah, saking sahabat Umar. Sanjang wahai sahabat Umar, niki jenengan perintah datang kula teng wulan Sya'ban, niki wulan Sya'ban kapan? Sampeyan nulis surat niki kapan? Perintah kula kapan? Itu alasan pertama. Kemudian sing nomor kalih, ketika hubungan diplomatik dengan berbagai negara, mereka berkirim surat ada tanggalnya, ada tahunnya. Tapi ketika dari pemimpin Islam akan membalas surat mereka, tidak tercantum tahunnya tahun kapan. Disinilah kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bermusyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain. Banyak di antara mereka memberikan pendapat bagaimana kalau tahun Islam dimulai dari lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tahun ke-1 Islam dihitung dari lahirnya Rasulullah. Tapi kemudian banyak penolakan dari sekian sahabat ketika menggunakan tahun di mana Rasul lahir sebagai tahun pertama Islam. Ada lagi tahun di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, dijadikan sebagai tahun pertama atau tahun ke-1. Itu pun banyak perdebatan, banyak penolakan. Sampai kemudian ada satu pendapat qila dari sahabat Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan langsung dari sahabat Umar. Bagaimana ketika yang dijadikan tahun pertama adalah momentum hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Karena hijrahlah yang kemudian faraqat bainal haq wal batil. Yang sebelumnya ketika sebelum hijrah orang-orang muslim sholat berjamaah takut. Badai kumpul-kumpul wedos bukan dibubarakan. Tapi ternyata ketika sudah hijrah mereka dengan nyaman, dengan aman bisa sholat berjamaah. Bisa melakukan aktivitas-aktivitas tanpa ada gangguan. Kemudian pendapat ini disetujui oleh para sahabat. Dan tahun pertama dalam Islam dihitung dari hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Setelah disetujui kemudian bulan apakah yang akan dijadikan sebagai tahun pertama? Nek ningali hijrah Kanjeng Nabi niku hijrah teng sasi Safar, di bulan Safar, bukan bulan Muharram. Tapi kemudian kenapa bulan Muharram yang diambil menjadi bulan pertama dalam tahun pertama Islam? Banyak pendapat dari para sahabat karena tanggal 1 Muharram niku banyak daripada kaum muslimin pulang dari ibadah haji. Mereka berkumpul dengan sesama muslim seluruh dunia di Mekah, pulang ke negara masing-masing, pulang ke rumah masing-masing. Mereka membawa semangat baru, mereka membawa gairah baru. Oleh karena itulah ketika ada semangat dari para hujjat yang telah pulang dari Baitullah, momentum inilah kemudian dijadikan sebagai satu acuan, satu momentum supaya umat muslim di seluruh dunia semakin bersemangat dalam ketakwaan kepada Allah, semakin bersemangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditunjuklah Muharram menjadi tahun pertama Islam dan momentum hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi tahun pertama Islam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barakah daripada majlis yang mulia ini. Dosa-dosa kita diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا على النبي محمد